Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nugroho dari kelompok 4 yang beranggotakan Fajriatin Konitatila dan Jessica Avenia. Di sini akan menjelaskan materi tentang analisis laporan keuangan, yaitu ada neraca, nilai pokok dan pasar, laporan rugi laba, rasio keuangan, komparatif analisis, trend analisis, common size, dan dew point analysis. Nah, yang pertama langsung saja kita masukkan neraca. Neraca ini adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan akun-akun aktiva, kewajiban, dan modal dalam suatu periode tertentu. Neraca dapat digunakan oleh pihak manajerial perusahaan sebagai dasar dalam mengambil sebuah keputusan bisnis bagi perusahaan. Dalam transaksi keuangan perusahaan, bisa dilakukan dengan menerapkan neraca ini. Nah, ini berarti melakukan pendataan debit dan kredit dengan jelas. Nah, di dalam neraca tersebut, semua transaksi, sekecil apapun transaksi tersebut itu harus ditulis, termasuk nama dan kode akun. Nah, seluruh pendataan terkait proses produksi sampai distribusi akan terangkum di dalam neraca tersebut. Nah, biasanya proses pendataan ini dilakukan pada akhir periode pembukuan. Pembuatan neraca sendiri ditujukan untuk mengurangi kesalahan pada pendataan sistem transaksi perusahaan. Nah, daftar saldo dapat digunakan untuk menyusun kertas kerja. Di dalam kertas kerja inilah perusahaan bisa mengetahui probabilitas keuntungan, perubahan ekuitas, hingga posisi neraca pada saat itu. Lanjut. Nah, setiap perusahaan secara periodik itu menyusun laporan keuangan yang salah satunya adalah neraca. Bentuk atau susunan dari neraca itu tidak ada keseragaman di antara perusahaan-perusahaan tergantung pada tujuan-tujuan yang akan dicapai. Tetapi bentuk neraca yang umum digunakan itu ada dua. Yang pertama ada bentuk skonto, yang kedua ada bentuk vertikal. Nah, bentuk skonto atau account form ini di mana semua aktiva itu tercantum di sebelah kiri atau di sebelah debit, dan hutang serta modal itu tercantum di sebelah kanan atau kredit. Nah, seperti yang digambar ya bentuk skonto. Jadi semua aktiva itu aktiva lancar, aktiva tetap ini ada di sebelah kiri. Nah, kemudian untuk hutang, baik hutang lancar, hutang jangka panjang, dan juga modal itu ada di sebelah kanan. Nah, untuk yang bentuk vertikal yang di sebelah kanan ini atau report form itu dalam bentuk ini semua itu aktiva nampak di bagian atas, yang selanjutnya diikuti dengan hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, serta modal. Jadi urut ya, yang pertama itu aktiva. Aktiva itu di atas, aktiva lancar, aktiva tetap. Kemudian dilanjutkan hutang, hutang lancar, hutang jangka panjang, kemudian yang terakhir itu modal. Ini dua neraca yang umum digunakan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya adalah dasar neraca atau klasifikasi neraca. Yaitu pertama ada aktiva, yaitu kekayaan yang dimiliki perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat usaha di masa depan. Aktiva dapat dibedakan menjadi dua jenis. Nah, aktiva ini bisa disebut dengan harta ya. Jadi ada aktiva lancar atau harta lancar, yaitu aset yang umur kegunaannya untuk jangka pendek. Contohnya, aktiva lancar diantaranya ada kas, piutang, perlengkapan, persediaan, dan biaya di baju muka. Jadi untuk aktiva lancar itu kegunaannya itu jangka pendek, jadi cepat habis gitu, nggak bertahan lama. Kemudian aktiva tetap, yaitu aset yang umur kegunaannya itu digunakan dalam jangka waktu yang panjang atau lebih dari setahun. Aset ini umumnya digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan. Contohnya ada aktiva tetap, diantaranya ada tanah, gedung, peralatan, dan mesin. Kemudian ada kewajiban. Kewajiban yaitu kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh perusahaan kepada pihak lain, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, kewajiban ini atau bisa disebut juga dengan utang ya, karena utang kan kewajiban. Nah, kewajiban ini terdiri dari utang lancar atau current liabilities dan utang jangka panjang atau long term liabilities. Contoh utang lancar itu adalah kewajiban perusahaan untuk membayar utangnya kepada supplier atas barang-barang yang dibeli. Sedangkan utang jangka panjang itu adalah kewajiban pada pihak tertentu yang wajib dilunasi dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Misalnya obligasi, utang hipotek, dan utang jangka panjang lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada modal, yaitu harta perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan
Dalam neraca, modal itu adalah saldo dari modal akhir sebuah perusahaan dalam satu periode akuntansi. Modal perusahaan akan bertambah apabila pemilik perusahaan menambahkan investasinya ke dalam perusahaan dan apabila perusahaan memperoleh laba. Begitu juga sebaliknya, apabila perusahaan mengalami kerugian atau pemilik perusahaan mengambil sebagian modal perusahaan, maka akan terjadi penurunan modal. Dari penjelasan di atas dapat pula disimpulkan bahwa modal adalah selisih atau nilai lebih dari aktiva dikurangi kewajiban, atau equity sama dengan aset dikurangi liabilities. Nah, manfaat neraca bagi suatu perusahaan. Manfaatnya adalah untuk menganalisis perubahan kondisi perusahaan secara berkala dari tahun ke tahun. Kemudian yang kedua ada menganalisis kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada dengan kondisi aset likuiditas yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, menganalisis kemampuan perusahaan melunasi utang sebelum jatuh tempo, terutamanya dalam jangka pendek. Nah, kemudian ke materi yang selanjutnya ada nilai buku dan nilai pasar. Nah, definisi nilai buku. Nilai buku untuk aset adalah nilai yang ditujukan oleh neraca perusahaan. Sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, aset harus dicatat pada biaya historis dikurangi akumulasi penyusutan. Dalam kasus perusahaan, nilai buku mewakili kekayaan bersihnya. Ini dapat dihitung dengan mengurangi total kewajiban dan aset tidak berwujud dari total aset. Nah, kemudian nilai pasar. Nilai pasar ini digambarkan sebagai jumlah maksimum yang pembeli siap membayar untuk suatu aset di pasar yang kompetitif dikenal sebagai nilai pasar. Ini adalah nilai di mana perdagangan aset dilakukan di pasar. Sekarang, jika kita berbicara tentang nilai pasar, suatu perusahaan itu adalah nilai perusahaan publik. Ini dikenal sebagai kapitalisasi pasar. Nilai pasar adalah hasil yang diperoleh melalui pengandaan jumlah total saham dengan harga pasar saat ini per saham. Kemudian selanjutnya yaitu perbedaan utama antara nilai buku dan nilai pasar. Yang pertama, nilai aset atau sekuritas sebagaimana ditunjukkan oleh buku-buku perusahaan dikenal sebagai nilai buku. Sedangkan nilai pasar adalah nilai saat ini dari perusahaan atau aset apapun di pasar yang dapat dijual. Kemudian nilai buku adalah nilai aktual dari aset perusahaan, sedangkan nilai pasar hanya nilai yang diproyeksikan dari nilai perusahaan atau aset di pasar. Kemudian yang ketiga, nilai buku sama dengan nilai ekuitas perusahaan. Sebaliknya, nilai pasar menunjukkan nilai pasar saat ini dari perusahaan atau aset apapun. Kemudian selanjutnya, nilai buku berubah setiap tahun, tetapi nilai pasar berubah setiap saat. Dan kemudian berikutnya. Jadi ini semua ya perbedaan utama antara nilai buku dan nilai pasar. Kemudian ada lagi, kalau nilai buku itu mudah untuk menghitung karena informasi ada di neraca perusahaan. Kemudian informasi tersebut akan berguna bagi investor dalam memutuskan apakah akan membeli saham atau tidak. Kemudian yang ketiga, ini menunjukkan biaya aktual atau arus keluar atau biaya perolehan aset. Kemudian yang keempat, itu tidak mudah berfluktuasi kecuali jika struktur modal perusahaan berubah. Kemudian untuk nilai pasar, menurut ekonomi keuangan, nilai pasar ini menunjukkan gambaran yang jelas tentang nilai intrinsik, sangat cocok untuk proyek baru yang membutuhkan aliran modal masuk. Ini mencerminkan tren pasar saat ini. Oke, yang selanjutnya itu contoh nilai buku. Nah, PT Laris Manis memiliki aset berupa komputer sebesar 500 juta yang dibeli di 3 Januari 2019. Perusahaan ini menggunakan metode penyusutan, metode garis lurus untuk menghitung besarnya penyusutan atas aset yang dimilikinya. Nah, ditetapkanlah masa manfaat dari komputer ini adalah 5 tahun. Maka penyusutan atas aset tersebut adalah 100 juta. 100 juta asalnya itu 500 juta hasil harga komputer tadi dibagi 5 tahun, yaitu masa manfaat komputer tadi. Nah, ketemulah 100 juta. Dengan demikian, penyusutan komputer tersebut tiap tahunnya adalah 1 juta. Nah, akumulasi penyusutan pada 31 Desember 2021 adalah 3 dikali 100 juta, yaitu 300 juta. Kenapa kok 3? Karena dari pembelian komputer yaitu 2019 sampai 31 Desember 2021 itu dihitung 3 tahun.
Maka nilai buku aset komputer yang dimiliki PT Laris Manis yang dilaporkan per 31 Desember 2021 adalah 200 juta dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, 500 juta dikurangi 300 juta tadi sama dengan 200 juta. Nilai buku aset suatu perusahaan pada periode tertentu bisa berbeda dengan perusahaan lainnya. Hal ini dikarenakan nilai buku suatu aset dipengaruhi oleh metode penyusutan yang digunakan. Kemudian selanjutnya itu contoh nilai pasar. Nah, seseorang menjual sepeda motornya seharga 10 juta. Namun, ketika ditawarkan tidak ada yang mau membeli sepeda motor lebih dari 8 juta. Dalam hal ini, meskipun sepeda motor tersebut ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi, nilai pasarnya adalah 8 juta. Itu tadi untuk materi hari ini. Untuk selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi dan rasio keuangan yang akan dijelaskan di video selanjutnya. Terima kasih.